pagi, yaitu jalan pagi setiap hari dari rumah menuju shelter busway. Selama ini saya pakai Jaklingko, sedang beli 10-15 menit. Sekarang saya mau coba jalan pagi untuk membiasakan dan mengambil hikmah dari jalan pagi ini. Ya, ikuti perjalanan pagi saya ini dari rumah. Tadi saya berangkat jam 6:05. Saya mencoba berapa menit untuk menuju shelter busway BKPM yang tak jauh dari rumah saya. Saya dari rumah tadi jam 6:05 melewati kantor pemerintahan Provinsi Banten. Saya temukan ini ada seseorang yang setiap hari saya lihat memberi makan kucing ya. Mbak Susi, saya ngapain nih? Biasa, makan kucing. Waduh, kucing ada berapa di tempat aja? 200 lebih. Iya. Ini lagi ngapain nih? Ini lah yang pesen ikan di jembatan merah, melalui kuningan. Lagi ngaduk ya? Iya, durinya dibuatin, campur nasi buat saya juga. Di mana aja nih tempat kucingnya? Barat Tebet Timur, Pak. Oh, udah lama? Ya, 16 tahun ini, Pak. Waduh, ini dari mana pembiayaannya beli ikan? Sendiri, Pak. Minta-minta atau memang ada sumbangannya? Biaya sendiri ya, alhamdulillah. Kalau di jalan-jalan ada yang buat tambahan beli buat tambahan beli beras. Mbak Susi, kalau orang mau kasih bantuan kemana nomor teleponnya ada? Saya aja langsung. Kemana nomor teleponnya? Saya Gimana tempatnya tuh? Kalau orang mau datang, mau ngasih atau mau kirim duitnya? cari saya aja ke sini, Pak. Gimana? Oh, ini nih ya. Ya, Ini depan pemerintahan Provinsi Banten, ya, Badan Menghubung Daerah Tebet Timur, ya. dalam Tebet Timur Raya ya. Nomor berapa nih? Di Tebet ya? Ya, Jam berapa ada di sini, Mbak Susi? ya, saya jam 6 udah ada di sini, Pak. Setiap hari ya? Iya, tiap hari. Tiap hari juga keliling, Pak, pagi sore. Dan Oh. 12 pos, 12 titik. Sering ketemu di mana aja. Apa nih latar belakangnya? Ya, Latar belakang apa? miara kucing, apa kasih makan kucing? Udah tahun 2007 saya kasih makan. Kenapa emang? Ya, saya peduli kucing jalanan ini kan pada lapar, Pak. Oh. Kalau juga ya makhluk hidup. Walaupun bisa makan. cari makan, tapi tetap kita kasih makan ya. Ya, mereka dibuat makan lapangan, nggak ada makanan, Pak. Ini kucing gemuk-gemuk nih, saya lihat nih. Ya. Ya, kalau yang mau memberikan bantuannya, donasinya, duit atau ikan atau nasi atau apa tuh? Uang aja yang gampang. Uang ya, karena dibeliin ikan cuek, Beli ikan, beli beras, beli makanan. beras. Sehari berapa liter? Dari 10, Pak. 10 liter? Ya, Ikannya? ikannya 200.000 Pak, cukup, Pak. Allah Akbar. Pagi 100, siang 100. Kalau Ini kalau- siang kan sudah tidak ada ikan. Ikan ya. Kalengan. Ini kita lihat nih, kucing ini gemuk-gemuk nih, memang dipelihara. Ya, yang kecil, Kasih makan aja. kasih makan ya, 12 tahun ya. 16, Pak. 16 tahun ya. Oh, jadi kalau teman yang mau kasih makan, memberikan donasinya uang aja, karena beliin ikan, beliin beras, sehari 10 liter ya? Ya, pagi 5, sore 5, Pak. Oh, pagi 5, sore 5. Ya, Datang aja langsung ke Mbak Lucy ya? ya. Oke. Tinggalnya di mana sih Mbak Lucy? Saya belakang drama tanah itu, Pak. Dekat mana tuh tepatnya? Itu gedung tinggi itu loh, Pak. Oh. Belakangnya. Oh, dekat rumah sakit Tebet ya? Ya. Ini bisa langsung ke belakang rumah sakit Tebet. Bilang aja Mbak Lucy yang suka kasih makan ikan ya. Ya. Oke deh, makasih ya Mbak Lucy ya. Ya. Ya, Assalamualaikum. Ini kucing-kucingnya. Ya, ini hikmahnya nih, kalau jalan pagi ketemu aja orang-orang yang memberikan perhatian pada kucing, sehingga kucing-kucing itu bisa sehat, bisa terjaga, dan bisa dapat asupan makan. Katanya itu ada 250 kucing. 250 kucing, sehari 10 liter beras masak sendiri, 5 liter pagi, 5 liter sore atau siang. Ikannya 200.000 ikan cuek itu.
Ya, sekarang kita menelusuri sebelah kiri dari sebelah kanan ya dari saya, Eko Tebet Park. Kemarin sempat juga heboh ya dari pemerintahan di DKI, katanya dulu tidak dipagar. Kenapa pas masa gubernur yang baru ini dipagar? Saya juga nggak tahu. Yang pasti sudah dipagar ini. Kalau dipagar ya kurang lebih tertib lah ya, lebih aman ya. Tidak ada orang yang loncat-loncat. Maksud saya itu loncat ke Tebet Eco Parknya, nggak apa-apa juga sih dipagerin. Tapi di pagar ini transparan, kelihatan. Yang lama itu pagar seng. Memang secara pemandangan kurang enak dilihatnya. Tapi dengan adanya pagar yang transparan, yang kelihatan kegiatan apa di dalamnya, pagi, siang, mungkin sore ya, dan juga malam, dengan penerangan bisa lebih kelihatan kegiatan-kegiatan di dalam taman itu sendiri. Ini saya melewati halte gas katanya ya, dan Tebet sekarang sudah sangat indah, khususnya ketika Pak Anies Baswedan yang memerintah di beberapa bulan lalu ya, sudah diganti oleh pejabat sementara. Jadi kelihatan memang di Jakarta ini dengan pemerintahan atau gubernur Pak Anies Baswedan, jalan-jalan udah bersih, trotoarnya dihiasi oleh warna kuning. Tapi sayang sekali nih, ini ada gerobak terputus ya, terputus untuk kenyamanan penjalan kaki. Tetapi juga saya kalau perhatikan belum tuntas juga nih Pak Anies menyelesaikan seluruh sarana dan prasarana jalannya, karena sini masih ada yang belum tersambung dengan warna kuning. Karena sekarang saya nyebrang dulu, karena yang warna kuning ini adalah untuk penjalan kaki untuk disabilitas netra, warna kuning ya, di trotoar. Nah, ini juga belum ada, ini belum ada warna kuning, sehingga menyulitkan untuk para tunanetra berjalan menuju titik tujuannya. Jadi harus diteruskan oleh Bapak Heru ya, sebagai PJS-nya apakah sementara atau sampai 2024, atau juga itu perdebatan yang ada di media sosial. Teknikal PJS cukup 2 minggu atau 2 bulan, bukan 2,5 tahun sampai habis masa kepemimpinan presiden ya, 2024. Nah, ini sekarang sudah di Tebet saya. Nah, kalau kita lewat sini, ini ada ketentuan ganjil genap. Kalau kita belok kiri itu ke Cawang, ke mana lagi tuh ya, Cawang, Ramat Jati, Cilitan. Kalau kita ke kanan ini, kita ke Sudirman, Grogol, Palmerah, Selipi, dan seterusnya. Nah, saya akan menuju shelter busway BKPM pada pukul 6:10. Cukup lengang ya suasana di pagi hari ini di Jalan MT Haryono, yang setiap pagi, setiap siang dikit nanti, atau siang hari, sore ini padat sekali nih.
karena lalu lintas. Saya lagi coba tadi berapa lama waktu tempuh dari rumah saya di Tebet Timur menuju shelter busway BKPM, dan juga sekalian olahraga karena keluarga itu sehat, hemat, dan juga kita bisa melihat situasi sekeliling kita, apakah ada perkembangan atau tidak. Inilah hikmah kalau jalan pagi, sekalian berangkat dan juga sekalian melihat suasana yang ada sekitar kita. Nah, ini ada kontainer-kontainer. Saya tidak tahu, tapi ada tangga, apakah nanti tempat tinggal Kopra by Mandiri. Oh, sepertinya di sponsorin Mandiri nih. Saya nggak ngerti juga ini buat apa. Kayaknya sih kalau saya lihat sekitar kayak rumah penginapan nih. Bahkan ada 1, 2, 3, 4 WC ya, toilet ya, toilet portable ini. Saya nggak ngerti nih seperti apa. Tapi sana ada signature apartemen. Oke, warung sudah buka pagi hari. Nah, kita akan menjumpai SPBU di Tebet nih. Ini masih cukup sepi ya pagi hari, di pukul 6:15. Kemudian ini yang kemarin sempat heboh ya, jalur sepeda di Jakarta mungkin sudah puluhan ribu ya kilometer untuk memberikan kemanjaan, kemudahan, kenyamanan pengendara sepeda. Yang kalau saya lihat narasi dari Pak Anies, alat transportasi yang paling murah, mudah adalah kaki ya, hingga dibuatlah trotoar seperti ini. Yang kedua mungkin sepeda ya, dengan jarak dekat biasa menggunakan sepeda, sehingga emisi karbon dari knalpot dan juga emisi karbon akan berkurang, dan masyarakat yang naik sepeda akan sehat. Nah, ini yang saya lihat tadi, ini belum ditata untuk pejalan kaki yang warna kuning ya, terputus juga nih. Nah, ini juga kalau saya perhatikan sangat tidak terencana ya, mungkin ya, karena terputus. Kemudian ini sangat mepet, ini mepet bener nih, warna kuning. Harusnya di tengah, dia kan tengah sini nih, di tengah, bukan di pinggir sini tapi tengah, karena space nya sangat kecil ya. Ini ada pemulung tadi ya. Nah, ini busway nya. Saya akan turun ke sana, tapi harus melewati tangga. Kita akan naik tangganya. Ini mepet bener nih, yang warna kuning. Jadi harus ada perencanaan yang baik, Pak. Ya, kita naik ke sini juga nih, ditutup ya, sehingga motor nggak bisa naik. Sepeda mungkin masih bisa nih. Ya, kita naik sekarang di halte BKPM ya. Nah, bagi yang mau ke Ekopart, ini ada turun di sini, kurang lebih 200 meter jalan kakinya. Ya, kita
naik tangga untuk menuju terminal, atau bukan shelter ya, shelter apa nih, shelter busway. Jadi kalau kita berbicara tentang busway, saya rasakan sangat bermanfaat ya. Saya hanya bayar 3.500 nggak salah untuk sekali perjalanan. Kalau menggunakan Jaklingko gratis. Nah, ini yang mau menuju Cawang atau Pinang Ranti, Cilitan. Tapi perjalanan saya sekarang ini, saya ke Palmerah, Selipi, tempat saya mengajar. Sekarang jam 6.17. Nanti saya nunggu sebentar busway-nya ya. Kalau sana turun, tapi saya mau naik busway, saya lewat sini. Kalau kita berangkat pagi memang nyaman ya, tidak macet. Kedua, segar. Ketiga, waktu juga bisa kita hemat ya, karena kita tidak menemui kemacetan, yang berarti di pagi hari ya. Sekarang hampir sampai di pintu masuk busway. Nah, busway ini saya akan keluarkan kartu Jak busway-nya. Bentar, saya cari dulu. Ya, inilah cara saya untuk menggunakan busway Jaklingko. Saya sehari hanya mengeluarkan uang 7.000 pulang pergi ya, karena Jaklingko Mikrolet yang menu itu gratis, tidak ada biaya. Kita cek dulu berapa sih pulsa saya. Masih cukup ya. Jadi kalau kartu ini minimal saldo ini 10.000 nggak salah ya. Ya, kita masuki ya bagi ya, udah kita masukin warna merah, berarti kita bisa keluar. Makasih Mbak ya. Ya, kita tunggu untuk ke ini fluid kendaraan saya Grogol. Saya ke Grogol nanti. Ini rutenya. Rute saya sekarang berada di Tebet Eco Park. Oh, sekarang namanya Tebet Eco Park ya. Sebelum diganti namanya BKPM Tebet. Tebet Eco Park berarti ya sekarang namanya. Dari sini kurang lebih 200 meter ya, kalau saya lihat dari rambu-rambu tadi ya. Oke, kita naik dulu busway-nya ya. BKPM Tebet Grogol Bang ya. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Pancoran Tugu. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Pancoran Tugu.
macet karena antrian panjang lampu merah, sehingga harus bergantian untuk sampai ke pintu keluar di Pancoran Tugu. Ya, kita sekarang sampai di Pancoran Tugu. Ya, ini yang selama ini saya gunakan untuk awal saya berangkat bekerja, karena dari Tebet saya turun di Pancoran Tugu. Tapi sekarang saya mau biasakan diri untuk berjalan kaki dari rumah. Kalau jalan kakinya sampai Pancoran Tugu cukup jauh dan waktunya tidak memungkinkan. Sementara kalau saya dari rumah jalan kaki ke tadi yang lama itu Tebet BKPM, tapi udah diganti Tebet Eco Park, itu hanya sekitar 20 menit, sehingga waktunya relatif tidak terlalu panjang ya. Pada pukul 6.30 pagi nggak terlalu rame kendaraan, baik di jalur reguler dan juga di jalur tolnya. Ya, di Tegal Parang itu nggak terlalu rame ya, mungkin karena jam 6.30 ya. Tapi kalau udah nanti jam 7 lewat itu penuh sekali tuh untuk warga atau penumpang yang akan menuju. Jadi kalau saya perhatikan ya, kalau kita dari Cawang lah ya, untuk menuju Grogol, Selipi, Gatot Subroto, itu ramainya hanya sampai Tegal Parang saya perhatikan. Selewat itu tidak ada lagi penumpang, sedikit sekali. Begitu juga dengan kemacetan ya. Kemacetan itu hanya sampai Pancoran Tugu. Sebelumnya ya lumayan nggak terlalu. Nah, ini yang macet itu Pancoran Tugu, Pancoran Tegal Parang. Lebihnya itu tidak ada lagi kemacetan. Nah, nanti ketemu lagi di menjelang Polda ya, itu macet lagi ya. Karena mungkin ada pertigaan atau lampu merah ya biasanya. Ini di Jalan Gatot Subroto ya, di dekat Patra Jasa Kuningan ya. Ini tidak ada kemacetan yang berarti ya, semua lancar. Tapi nanti kalau udah jam 7 baru macet ya. Begitu juga di jalur yang reguler seperti ini ya, sebelah kiri ini.
yang gedung apa nih, City Plaza ya, itu tidak ada kemacetan sama sekali. Gatot Subroto Nah, Jam ini Sostek. Gatot Subroto Jam Sostek udah nggak macet lagi nih. Kita lihat nanti apakah penuh penumpang atau tidak. Kita bisa perhatikan nanti nih di depan sana yang sebentar lagi saya akan rekam ya. Nah, Gatot Jam Sostek itu juga saya lihat ya tidak terlalu ramai ya. Ya ada sih 1, 2, 3, 6 ya, 6 penumpang yang naik dari shelter ya di Gatot Subroto Jam Sostek. Berarti berani betul ya, nggak ada penumpang yang padat di sini. Ini udah sepi. Kita bisa lihat nih, nah ini Gatot Subroto Jam Sostek. Dan begitu juga di jalanan relatif tidak menemukan kemacetan yang berarti ya, atau boleh katakan sangat lancar ini. Di sebelah sana tuh juga yang mau yang integrasi itu, yang untuk menuju ke Cawang atau ke Pinang Ranti ya, ke Jakarta Timur arahnya. Dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Gatot Subroto IP. Nah, sekarang kita akan menuju Gatot Subroto IP. Semanggi, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Semanggi. Di sini juga tidak ada yang naik ya, karena mungkin beda jurusan. Hanya ada 2 orang 3 orang yang turun di Senayan CCC. Jadi memang setelah Pancoran Tugu, Pancoran Tegal Parang, itu tidak ada lagi penumpang yang berarti untuk menuju Periksa kembali barang bawaan Anda Selipi dan atau Grogol ya. Terima kasih. Sekarang menuju shelter Selipi Petamburan. Nanti saya akan turun di Selipi Jaya ya, atau Selipi Manggisan kalau nggak salah ya. Sebelah kiri saya tuh gedung MPR DPR, tempat para wakil rakyat untuk mengurus negeri ini. Selipi Petamburan. Di sini juga tidak ada yang naik ya, hanya 1 ya. Yang turun itu banyak ya, ada 10 orang di depan sini atau di pintu sana. Ya, tidak ada yang naik yang cukup banyak ya. Sekarang kita Selipi Petamburan. 1 setel lagi Selipi Jaya, saya akan turun ke sana, ke Grogol, ke Tomang ya, Petamburan, ke arah sana. Pemberhentian berikutnya, Selipi Kemanggisan. Nah, ya saya akan turun di Selipi Kemanggiran, Terima kasih. Selipi Kemanggisan berarti ya. Next stop, Selipi Kemanggisan. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Ya, sepi, tidak ada kemacetan. Itu juga di jalur yang reguler ya.
Ya, sekarang saya setelah sampai Selipi Kemanggisan. Nah, setelah itu saya naik tangga, cukup tinggi ya tangganya. Stem lagi, menempelkan kartu di mesin mesin pencatat ya. Ini Pak. Ya, kasihan ya. Nah, ini tidur nih Doraemon. Nah, jadi di tangga penyeberangan nih banyak juga pedagang nih jual makanan, roti buat konsumsi orang yang jalan ya. Ini ada juga orang kasih makan kucing gemuk-gemuk. Ini ibu-ibu jual kalender, pita, bando. Tukang roti juga ada. Dari sana Selipi Kemanggisan yang ini saya naik tangga nih ke atas, kemudian saya turun tangga, kemudian saya jalan untuk menuju Jaklingko. Kita lihat jarak tempuhnya berapa lama ya. Sekarang jam 7 kurang 5. Saya akan jalan kurang lebih 200 meter mungkin ya, ke daerah yang namanya pasar apa ya, pasar Kemanggisan mungkin ya. Kalau sana tuh Selipi Kemanggisan. Dan saya lihat ya namanya apa untuk pasarnya ya, karena jarak tempuhnya berapa. Nah, ini juga kedisiplinan masyarakat warga Jakarta ya, yang melawan arus, yang harusnya satu jalur ke sana tapi dia melawan arah. Nah, kita lihat nanti ya bagaimana disiplin masyarakat Jakarta. Nah, itu dia yang melawan arus. Ini sudah sering saya liput ya untuk para pengendara motor khususnya yang berlawanan arah, tapi sampai sekarang belum ada tindakannya yang memberikan kenyamanan ya atau keselamatan bagi mereka. Yang pasti mereka melanggar lalu lintas, bahkan ada juga yang tidak pakai helm ya. Dari mulai ujung jalan tadi saya rekam, banyak sekali yang melakukan hal-hal yang tidak puji ya, yang mereka lakukan dengan santai, dengan tanpa beban mungkin ya. Nah, ini pasar apa? Saya nggak tahu pasarannya. Pasar apa ini namanya nih? Pasar Selipi ya. Ada tulisannya Pasar Selipi, Pasar Raya, Pasar Jaya di Jakarta Barat ya. Nah, itu kalau ini harusnya lurus ke sana, tapi dia berlawan arah. Kita lihat lagi nih jalur mereka. Nah, seperti itu. Ini juga yang mencerminkan kedisiplinan masyarakat Jakarta. Saya akan nunggu Jaklingko di sini untuk menuju ya. Di sini saya nunggu Jaklingko ya, di samping Pasar Selipi, atau di depannya ada Universitas
Bina Sarana Informatika BSI ya, yang dulu akademi, sekarang sudah menjadi universitas dan ada di beberapa lokasi ya. Ya, kita tunggu beberapa saat. Sekarang jam 7:02 di daerah Selipi Jaya. Kalau kita perhatikan sekarang ini mikroLED yang tidak ada fasilitas jaklingko-nya. Memang belum semua mikroLED mempunyai fasilitas jaklingko atau belum melayani jaklingko. Jadi memang agak lama ya kalau kita menunggu jaklingko yang menggunakan kartu. Jadi saya himbau nih untuk pemerintah di Ibu Kota Jakarta, sebaiknya jaklingko itu sudah merata ke seluruh armada mikroLED ya, atau bis-bis selain Transjakarta ya, karena memudahkan pada warga. Sekarang saya nunggu nih untuk menggunakan jaklingko yang menggunakan kartu jaklingko itu tanpa biaya, alias 0 rupiah ke segala jurusan. Jadi seharusnya udah segera lagi ditambah armada jaklingko untuk percepatan arus warga dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, ini yang saya perhatikan ya. Belum semua seperti itu belum ada jaklingko sehingga harus bayar ya, 4.000 atau 5.000. Sementara kalau kita gunakan jaklingko tidak ada biaya serupiah pun, alias 0%, 0 rupiah ya. Nah, ini kita nunggu jaklingko. Saya udah 5 menit menunggu jaklingko. Dan sebelah sana itu ada 2 jaklingko nih, Jak 53, tapi menuju pos Pengumben ya, bukan ke Grogol. Jadi saya harus tunggu. Sementara yang tanpa jaklingko sudah 2 atau 3 kendaraan. Kalau ini merata atau sudah terpenuhi semua armada yang mempunyai trayek atau perizinan jaklingko, mungkin warga akan cepat untuk menuju satu lokasi ke lokasi lain tanpa menunggu, tanpa ngetem. Dan terkadang juga kalau kita naik yang non jaklingko suka diturunin di tengah jalan ketika macet. Dia menurunkan kita karena dia nggak mau terjebak di kemacetan ya, seperti itu. Sehingga kalau kita lihat di Jakarta ya masih belum memadai ya armada jaklingko-nya untuk melayani kebutuhan warga untuk berangkat. Ini saya udah hampir 10 menit. Nah, ini jaklingko-nya sudah hadir. Kita akan naik jaklingko nomor 53. Ya, sekarang saya sampai di tempat tujuan. Alhamdulillah ya. Sudah turun dari jaklingko, dari Selipi Jaya tadi ya. Ya. Mbak, ya, kita sudah sampai di tempat saya mengajar di kawasan Rawabelong ya, di Jakarta Barat. Sekarang saya sampai jam 7 lewat ya, 7 lewat 15. Masih ada 5 menit lagi
istirahat, ngambil peralatan, dan menuju kelas untuk mengajar pada hari ini, pada hari Rabu 13 Desember 2022. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next stop, Kuningan Barat. Please take your journey through the airport. Thank you. Sekarang saya sampai jam 7 lewat ya. 7 lewat 15. Masih ada 5 menit lagi istirahat, ngambil peralatan, dan menuju kelas untuk mengajar pada hari ini, pada hari Rabu 13 Desember 2022. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ya, kita sudah sampai di tempat saya mengajar di kawasan Rawabelong ya, di Jakarta Barat.